pagi teman-teman semuanya. Ini something new ya, virtual job expo seperti begini ya. Jadi saya juga actually quite excited nih untuk bisa coba join acaranya BINUS secara virtual seperti begini. Mungkin hari ini saya akan sedikit menjelaskan ke teman-teman siapa sih Sejahtera Group ini, lalu specifically-nya nanti kalau misalnya teman-teman diterima sebagai intern di Sejahtera itu akan bekerja di bagian apa. Lalu mungkin nanti saya juga akan sedikit menjelaskan tentang divisi tersebut itu, lalu apa yang akan cari dari sini ya. Jadi saya adalah VP of Sales and Marketing dari Sejahtera Group dan dan di Sejahtera Group sendiri itu kami memiliki sebuah misi untuk mau mendigitize businesses and organizations di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, di Indonesia ini kita banyak sekali punya perusahaan-perusahaan, banyak sekali UMKM dari small business sampai enterprise customer, tapi banyak sekali sebetulnya perusahaan tersebut itu belum go digital gitu ya. Jadi makanya kenapa sebuah misi kami itu adalah untuk melakukan digital transformation terhadap perusahaan-perusahaan ini. Dan kami itu sebetulnya perusahaan sudah berdiri lebih dari 30 tahun, mulai awalnya di tahun 1984 ya. Saya yakin teman-teman di sini belum pada lahir juga ya di tahun 1984 ini, di mana kami dulu adalah menjadi distributor IBM dan Apple Computer pertama di Indonesia. Lalu di tahun 96 kami juga menjadi ISP, Internet Service Provider pertama di Indonesia dan menjadi founding members-nya APJI. APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Lalu setelah itu kami selama tahun 2000-an kami terus melakukan investasi dan bisnis di bidang network infrastructure ya. Lalu pas masuk decade baru ini di 2010-an ini kami melakukan diversifikasi itu bisnis di luar dari teknologi. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, lalu dimulai dari tahun 2014 kami mulai melakukan banyak investasi di bagian software solutions ya. Jadi awalnya funding kami itu lebih ke hardware dan networking, lalu di tahun 2014 kami fokus lebih ke software. Nah, kebetulan saya ini yang in charge di bagian divisi software division ini. Jadi ini sedikit rekap perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Sejahtera Group ini sendiri. Ya, jadi kalau saya teman-teman lihat kita ada satu divisi khusus network infrastructure ya, brandnya itu Interface. Bisnis kami itu lebih B2B ya, jadi lebih banyak kayak menyediakan bandwidth untuk bisnis lainnya. Jadi beda contohnya kalau kayak bisnis gitu ya, yang lebih ke retail, yang lebih ke rumah, kami itu lebih ke businesses dan institusi dan instansi pemerintahan. Lalu kami juga ada bisnis yang ini tadi saya katakan diversifikasi ya ke bidang bioteknologi dan juga natural resources ya. Jadi di EMPAS ini adalah obat diabetes gitu ya, yang ada teknologi khususnya lah gitu untuk bisa menurunkan kadar gula darah. Lalu ya resources ini adalah divisi pertambangan. Nah, saya sendiri adalah orang yang in charge di bagian information technology-nya ini. Ya, jadi di bagian information technology ini kami ada berbagai macam solusi yang berbeda ya. Ada SalesOne, ada Aku Belajar, dan Brightspace ini berhubungan dengan e-learning di bagian pendidikan. Mtrack ini adalah bagian logistik, dan Simplify ini adalah web builder yang kami bangun untuk membantu UMKM. Nah, teman-teman sendiri nanti kalau misalnya join di Sejahtera itu akan masuk ke bagian SalesOne ini ya. Jadi nanti setelah ini saya akan sedikit menjelaskan tentang SalesOne itu apa, dan saya ada sedikit video untuk menjelaskan ke teman-teman. Bu Yana, ini boleh interaktif nggak sih? Atau jangan ya? Atau one way aja ya? Mungkin sekarang bisa Bapak pemaparan dulu, nanti di akhir kita baru Q&A. Gitu. Oke. Yep. Kami sendiri di Sejahtera ada kantor di beberapa kota yang berbeda, Jakarta, Bali, Singapura, Mataram, Jogja, Pontianak. Kami ada data center kami sendiri, ada satu di head office kami di Tanah Abang 5. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti join di sini, kalau nanti harus ke kantor, lokasinya ada di Jalan Tanah Abang 5, nggak jauh dari kampus BINUS utamanya.
kami juga partner dengan Alibaba Cloud untuk menaruh berbagai macam data-data kami. Ya. Ini ada sedikit ya penjelasan lah teman-teman, sedikit background dari owners dan CEO kami. Dan kami juga sudah melayani customer-customer, berbagai macam customer, lokal maupun internasional, besar maupun kecil, ini sudah kami serviskan. Nah, tadi saya sempat mention bahwa teman-teman kalau misalnya nanti join di sini akan fokus ke satu produk, specifically di Sales One. Jadi Sales One ini adalah sebuah ekosistem lah gitu ya, atau sebuah platform yang kami itu ingin membantu orang-orang sales di berbagai macam perusahaan-perusahaan. Jadi satu platform ini terdiri dari 4 sistem yang berbeda. Ya, jadi ada yang namanya kita namakan CRM, Customer Relationship Management. Ada yang kita namakan SFA, Salesforce Automation. Ada juga yang kita namakan Workforce Automation. Lalu di ketiga sistem ini kami memasukkan learning komponennya, gitu. Jadi salah satu tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa orang-orang sales yang menggunakan platform kami itu actually bisa mendapatkan resources tambahan supaya mereka bisa meningkatkan skills mereka. Nah, saya nggak tahu berapa banyak teman-teman yang pernah dengar namanya CRM, ya, Customer Relationship Management ini. Tapi kalau misalnya saya boleh jelaskan secara singkat, CRM itu gunanya adalah untuk maintain hubungan atau maintain relationship between salesperson-nya dengan clients mereka, gitu. Nah, saya ingin sharingkan video, sedikit video penjelasan tentang CRM ini apa sih, gitu ya. Every day, we manage various conversations and activities with our prospects, customers, and partners. Managing your sales activities manually, such as using your notebook, can be overwhelming, especially when you want to be successful. With Sales One, you can close deals with your own CRM and virtual assistant system anywhere and anytime. You can easily create and schedule a call from your personalized CRM. You can also check what stage your deals are currently at and see which ones you can close soon. Simply change the status of your deals by dragging and dropping it to a different stage. Best of all, you can manage and see your team's sales progress at any time from our smart analytic dashboard. So in this age of new normal, you'll be able to manage your activities and watch as your sales grow wherever you are. Sales One, helping you build customer relationships anywhere, anytime. Okay, so hopefully itu memberikan bayangan lebih kepada teman-teman bisnis kita itu bergerak di bidang apa. Kalau misalnya what are we looking for, kami dengan BINUS sebetulnya ini udah dari tahun berapa ya? Mungkin udah dari tahun 2014 atau 2015 kali ya kami kerjasama dengan BINUS untuk ngambil interns. Kami sekarang membuka lowongan untuk full stack programmer intern sama mobile development. Ya, jadi kalau di perusahaan kami di Sales One itu sendiri, semua programmernya saya expect-kan, saya minta mereka untuk jadi full stack programmer, ya, jadi handling back end dan front end-nya juga. Ya. Dan kalau misalnya mobile development-nya itu lebih buat ke Android-nya itu sendiri. Jadi kira-kira itu sih teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joseph atas penjelasannya. Dari teman-teman mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat box aja ya. Atau mungkin ada yang mau ngomong langsung itu juga boleh, nanti bisa raise hand aja. Aku mau tanya-tanya dikit kali ya Pak terkait Sejahtera Group ini. Tadi yang agak bikin saya tertarik itu ketika awalnya di networking, kemudian jadi biotech dan natural. Itu mungkin bisa dijelasin sedikit Pak gimana ceritanya, karena kayaknya agak jauh juga ya nyambungnya. Iya. Kayaknya dulu what happened was
foundernya, CEO-nya agak bosen kali ya sama di bidang teknologi gitu ya. Jadi pas dulu ada opportunities untuk masuk ke bisnis pertambangan, lalu juga at the same time kalau buat yang biotech itu kita lebih invest sih gitu. Jadi Sejahtera lebih invest ke ada satu scientist lah, dia actually dosen juga sih di perguruan tinggi gitu. Dia menciptakan prosesnya somehow, some way, katanya dari buncis gitu ya, bisa kayak menurunkan bantu buat diabetes gitu, jadi ya sudah kayak tertarik di invest gitu. Oke. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Saya mungkin coba bacakan ya. Dari teman kita, Fitria. Fitria menanyakan, saya mahasiswi dari jurusan Cyber Security, ingin bertanya, dari Sejahtera Group ini nanti adakah lowongan dengan job desk khusus di bidang Cyber Security ataukah sama job desk-nya dengan bidang IT seperti computer science secara umum? Kemudian yang kedua, apakah ada skill-skill tertentu yang perlu dipersiapkan untuk bisa masuk ke lowongan tersebut? Dan kurang lebih itu dulu sih Pak. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Untuk pertanyaan pertama, jadi karena tadi saya sudah mention kan akan fokusnya lebih ke sales one ya. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin sales one itu kayak sebuah produk sendiri di mana programmernya itu akan mengurus tim kami ya, mengurus hulu ke hilirnya dari produk itu. Salah satu yang pastinya diurus itu adalah security-nya, gitu. Jadi maybe nggak specifically day to day-nya, kalau misalnya siapa ini Fitria ya, join itu akan mengurus cyber security all the time, tapi sudah pasti part of apa yang kita urus adalah security-nya, gitu. Jadi itu kalau misalnya saya bisa jawab itu. Kalau misalnya skill secara umumnya, skill yang butuh dipersiapkan, karena kami sebenarnya understand gitu, teman-teman kan juga maksudnya masih mahasiswa, teman-teman juga intern gitu ya. Sebenarnya to be very honest, expectation kami di sini adalah hard work-nya ya sama diligence-nya aja sih gitu. Jadi karena kami sudah memang mengikuti program intern di BINUS udah cukup banyak ya Bu Yana ya. Jadi kami actually udah pernah dapetin different quality of interns lah. Iya, iya betul. Nah, yang kami experience the best quality of interns buat kami, tapi juga sebenarnya buat intern itu sendiri adalah kalau misalnya internnya itu diligent as in curious gitu, mau nanya sama programmer kita gitu ya, mau cari-cari tahu sendiri, jadi ada inisiatifnya gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih ke itu sih. Iya, jadi mungkin kalau untuk skill-skill tertentu nggak ada, yang penting mau belajar ya Pak ya, mau belajar, mau berkembang juga. Nah ini mungkin lanjutan pertanyaan dari Fitria yang mungkin nanti akan ditanyakan sama teman-teman juga nih. Karena sekarang kan memang kondisinya masih belum stabil ya Pak ya, jadi masih pandemi. Nah untuk di Sejahtera Group sendiri ketika rekrutmen nanti masih dilakukan secara offline atau online, bagaimana nih Pak? Kalau kantor kami itu sebetulnya setengah-setengah. Jadi mixture antara WFH sama WFO gitu. Apalagi mungkin karena teman-teman baru nanti join ya sebagai intern, ada baiknya juga sebetulnya bisa ketemuan gitu sama tim juga. Tapi untuk menjawab sebenarnya setengah-setengah, tapi di kantor kami sudah ada banyak protokol kesehatan, ada social distancing, setiap pagi harus di temperatur check juga, kalau misalnya panas sedikit juga udah langsung disuruh gitu. Berarti kalau untuk kerja mungkin sudah mulai shifting kali ya Pak ya, sesekali ke kantor, tapi mungkin ada di rumahnya juga gitu. Dan untuk proses rekrutmen sendiri juga mungkin nanti akan ada. Kalau proses rekrutmen sih mungkin online ya. Online semua ya Pak ya. Online semua, nanti kalau misalnya ada interview pun kita interview online aja. Kalau boleh digambarin sedikit Pak, untuk seleksinya itu nanti di depan atau ada seleksi administrasi dulu kah, kemudian dilanjut psikotes atau gimana nih Pak alurnya mungkin? Jadi nanti setelah kalau misalnya teman-teman apply dari portalnya BINUS itu, tim HR kami akan melakukan shortlisting.
Nah, dari yang shortlisted itu akan dipanggil untuk first round of interview gitu. Nah, di first round of interview itu ya basically untuk kami lihatlah personality teman-teman bagaimana untuk mengevaluasi. Kami sendiri tidak percaya, perusahaan kami nggak percaya sama psikotes, jadi lebih langsung live interview saja gitu untuk melihat teman-teman gimana. Nanti kalau misalnya udah first interview, ada second round of interview keduanya. Berarti nanti dari situ baru terpilih. Lebih ditonjolkan ketika interview ya Pak ya. Berarti mungkin teman-teman udah mulai bisa belajar nih ngomong-ngomong soal perusahaan gimana. Kemudian ini yang terakhir dari Fitria. Dia menanyakan ketika nanti mulai kerja itu ada trainingnya dulu atau langsung terjun nih Pak ke lapangan? Kalau kita bilangnya on the job training. Oke, sambil langsung kerja OJT. sambil training. Oke. Berarti langsung terjun tapi tetap ada asistensinya juga ya Pak ya dari teman-teman Sejahtera Group. Oke, untuk Fitria sudah dijawab. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan lagi. Kemudian selanjutnya dari Taurean. Kebetulan Taurean ini anak Master Track Teknik Informatika. Nah, dia nanya kalau durasi intern 6 bulan kira-kira bisa nggak ya Kak? Bisa-bisa aja, I guess. Bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja ya berarti Taurean. Nggak ada masalah ya untuk 6 bulannya. Kemudian dari siapa nih? Amadea. Selamat pagi Kak, mau tanya kalau boleh tahu benefit yang akan kita dapatkan apa saja ketika magang di Sejahtera Group? Oke, kalau mungkin financial benefit itu adalah ya satu gitu lah ya. Saya akan talk lebih di luar financial benefits ya. Karena saya dulu juga pernah jadi intern gitu, dan dulu pas saya jadi intern, benefit yang saya ingini itu adalah satu, dapetin real life working experience, dan dua, ya bisa build relationships lah gitu. Nah, kalau di Sejahtera Group yang kami selalu banggakan adalah kesempatan buat teman-teman untuk actually diberikan kepercayaan untuk handle real projects gitu. Jadi nanti apa yang teman-teman akan kerjakan mungkin bukan kayak kalau intern itu kan ada ambil kopi gitu, enggak kayak gitu ya. Jadi kayak kita kepengen juga teman-teman untuk punya real life experience supaya nanti juga by the time teman-teman selesai intern ada portfolio yang bisa ditonjolkan juga di resume teman-teman. Gitu. Nah, that trust itu is actually very expensive dari kami, karena kalau misalnya ada kesalahan kan kami yang nanggung tuh kesalahannya gitu. Jadi maksudnya itu menurut saya, kalau dulu saya sebagai intern, saya senang banget kalau saya bisa diberikan kepercayaan itu. Oke. Berarti itu ya benefitnya teman-teman ya, ilmu yang emang nggak ada harganya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau sekalian buat skripsi juga bisa nih nanti di Sejahtera Group gitu. Karena pasti akan dibantu juga oleh kakak-kakak dari sana. Betul. Ya, actually ya sih, semua intern kami menyelesaikan skripsinya selama internship di kami. Iya, karena memang sekalian akan mengerjakan proyek ya Pak ya, jadi sekalian aja bisa untuk skripsian gitu. Betul. Ini ada pertanyaan dari Anthony, apakah boleh melamar posisi intern jika tidak terlalu ahli? Nah, ini tadi udah dijawab juga, boleh-boleh aja, yang penting mau belajar dan mau berkembang ya Pak ya. Kemudian ini dari Sana mau tanya, kalau boleh tahu penggunaan bahasa pemrogramannya apa ya Kak? Oke. Ada beberapa yang major itu adalah Python, ya Python 3. Lalu kami juga ada yang menggunakan PHP, HTML, JavaScript. Jadi campur aduk banget gitu. Tapi main sistemnya itu di-build on Python. Oke, sudah dijawab ya Sana. Mungkin ada teman-teman yang mau ngobrol langsung dengan Pak Joseph, mau nanya. Nah nih, masih saya tunggu ya. Oke, ini ada lagi Adam. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, apakah rekrutmen yang harus dimiliki pada divisi mobile development intern? Oke. Again, ekspektasi saya juga
terset lah gitu ya. Kalau saya tanya requirement apa yang harus dimiliki, ya I assume at least teman-teman punya handphone Android sendiri lah ya gitu untuk bisa ngetesnya gitu. More than anything, I guess kalau dari saya sendiri sih saya kepengen intern yang memang actually excited ya kerja di bidang mobile development ini gitu. Kalau misalnya teman-temannya sendiri memang ada passionnya, memang suka gitu develop, nanti pasti akan lebih nyaman, lebih enak, lebih enjoyable dibanding kalau misalnya ya memang aslinya nggak senang gitu sih. So kalau misalnya requirement, again, you know, passion, hardworking aja lah gitu. Kalau skillnya ya nanti sambil belajar lah di sini gitu. Oke. Mungkin kurang lebihnya itu nih dari teman-teman. Saya masih tunggu ya yang mau nanya. Pak, mungkin bisa digambarin sedikit kali ya untuk teman-teman. Kalau di Sejahtera Group itu suasana kerjanya gimana sih Pak? Apakah kaku banget, tiap hari langsung harus ngelihat komputer atau gimana nih Pak? Enggak sih, especially mungkin tim yang di bawah saya kali ya gitu. Enggak, kita cukup santai in a sense bahwa saya berikan banyak leluasa lah kepada tim in a sense bahwa ya saya treat everybody like adult saja. Maksudnya contohnya nih ya timeline gitu. Kalau secara timeline target kerja kan pasti ada target ya gitu. Jadi biasanya what happen is saya akan tanya ke kalian juga gitu. Oke, kalian targetnya kapan? Berapa lama? Ini nanti saya bisa mengukur sendiri lah. Ini kelamaan, kependekan gitu atau gimana. Tapi biasanya saya akan tanya ke kalian. Oke, kalian kira-kira targetnya kapan selesai? Seminggu. Oke. Ya udah, saya akan pegang ke kalian untuk seminggu itu. Dalam waktu seminggu itu, kalian mau slack off di bagian awalnya, lalu ngejar di terakhir, atau kalian mau super rajin di itunya, is up to you guys. Yang penting nantinya selesai, gitu. Jadi buat saya sih lebih di situnya ya. Sebenarnya kita santai-santai lah. Biasanya agak intens kalau misalnya pas lagi ada deadline bener-bener banget kali ya, untuk dikejar customer gitu, itu baru serius gitu. Santai lah, kita kerja, enjoy, have fun lah, itu yang penting, enjoy. Oke, tuh berarti teman-teman kalau di Sejahtera bisa santuy-santuy nih kerjanya, yang penting tetap on track ya Pak ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu juga nih, kalau di Sejahtera Group tadi kan seperti di depan udah jelasin kalau proses rekrutmennya memang nanti akan kebanyakan setelah di shortlist sama HR akan interview. Nah itu kira-kira dari proses shortlist kemudian interview 1 dan 2 akan memakan berapa lama ya Pak ya untuk waktunya? Iya, shortlist ke interview pertama mungkin itu yang akan ongoing ya kan, karena saya yakin kayaknya teman-teman apply-nya juga nggak semuanya at the same time gitu kan. Tapi dari interview pertama kedua kita biasanya coba maksimum 2 minggu. Oke. Maksimum 2 minggu. Berarti kurang lebih mungkin paling lama sebulan kali ya Pak ya. Sebulan nih, tadi ada Felix yang menanyakan juga nih, untuk tes masuk selain interview ada tes apa lagi? Sejauh ini masih interview aja ya Pak ya, atau ada yang lain juga? Sebenarnya ada tes, tapi bukan tes benar salah lah. Ya mungkin kayak psikotes gitu, tapi bukannya kayak psikotes panjang gitu lah. Oke. Kalau untuk di posisi-posisi tertentu itu, apakah ada portfolio yang harus dilampirkan atau gimana nih Pak? Kalau ada, is better. Kalau ada is better. Oke. Gimana nih untuk teman-teman? Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi sama Pak Joseph? Masih ada waktunya nih. Ini sebenarnya ada yang tanya nih ya, kayaknya dari Christopher ya kayaknya. Daftar listing internship untuk master track itu apa ya? Ini sudah dijawab untuk. Sudah ya. Untuk itu sebentar saya coba cari lagi. Oke,
Kalau selain dari teman-teman mungkin dari teman-teman IT atau dan sejenisnya, mungkin ada nggak sih Pak lowongan-lowongan untuk teman-teman di luar non IT gitu, misal dari manajemen atau marketing atau misal graphic design dan lain-lain gitu Pak? Iya, ini kemarin kita actually lagi consider membuka itu either buat desain atau dari jurusan bisnis gitu. Iya, jadi tapi itu kita paling cuma accept satu sih. Oke, berarti memang mostly untuk teman-teman dari computer science atau sistem informasi kali Betul, ya. betul. Kalau buat bisnis sama desain kita kayaknya akan buka, tapi cuma satu aja. Oke. Ini ada pertanyaan dari sana. Maaf Pak, selamat pagi. Mau tanya, kalau kira-kira apakah ada kemungkinan untuk membuka lowongan bagian data analis atau sistem analis? Yes. Itu saya kategorikan satu lah sama computer science ya. Oh, berarti ada ya sana ada kemungkinan. Yeah. Oh iya, saya ingat tadi Bapak kan juga udah menyampaikan bahwa untuk magang sama BINUS ini udah nggak baru sekali ini ya Pak ya, yang lalu-lalu juga udah pernah. Itu ada kemungkinankah dari teman-teman BINUSian yang magang, kemudian nanti di-offer untuk jadi karyawan di Sejahtera Group? Yes, ada. Kita ada magang yang akhirnya lanjut kerja sama kami juga sih. Ada. Sudah ada beberapa, berarti sudah ada beberapa kakak kelas yang sudah bergabung ya Pak ya. Betul. Kalau itu proses offeringnya gimana tuh Pak? Dari mereka magang kemudian bisa di-offer? Biasanya kita lihat sih proses selama kebanyakan kan 12 bulan ya, selama 1 tahun itu mereka gimana. Kalau memang misalnya very valuable, very hardworking dan segala macamnya, kita berikan job offer gitu. Tapi more than that, mungkin salah satu yang kami selalu banggakan kali ya di Sejahtera itu adalah kekeluargaannya gitu. Kami benar-benar banyak karyawan di Sejahtera itu udah join perusahaan kami itu udah 10-15 tahun lebih gitu ya. Jadi maksudnya kami benar-benar membanggakan kekeluargaan itu. So teman-teman kalau misalnya nanti memang join di Sejahtera, regardless of nanti dapat job offer atau enggak, you will always be a part of Sejahtera family juga gitu. Jadi saya sama teman-teman intern, mereka ada butuh bantuan referensi, mereka ada tanya, ada yang bikin startup, butuh bantuan apa, dia juga masih kontak-kontakan terus sama saya juga. Masih bisa tetap konsultasi ya Pak ya, walaupun memang nanti nggak lanjut. Oh iya, ini juga ada satu pertanyaan yang mungkin biasanya teman-teman sering tanya-tanya. Kalau misal nanti udah intern di Sejahtera Group gitu ya, kemudian mungkin di bulan pertama atau kedua mereka masih beradaptasi dan belum perform dengan baik gitu. Nah, dari Sejahtera Groupnya sendiri itu akan gimana ya Pak? Maksudnya untuk asistensinya seperti apa gitu? Kami pasti akan support terus, kami pasti akan dukung terus. Ini saya ambil contoh barusan kayaknya batch yang lalu atau batch sebelumnya gitu, ada intern yang memang kayaknya struggling sekali gitu. Itu menurut saya antara intern dan perusahaannya nanti harus meet in the middle aja kali ya gitu. Dari perusahaannya pasti akan offer assistance, kamu kenapa, masalahnya di mana lah dan segala macamnya. Tapi at the same time saya benar-benar encourage teman-teman intern juga put in the effort, put in the work juga, put in the passion juga kali ya gitu, into it gitu. Nanti pasti akan ketemu di tengah-tengah. Benar-benar kita take it, maksudnya gimana ya? Kita ada kerjaan, ada target, we take it easy asal targetnya is met gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada masalah, kita juga pasti bakal bantu, tapi at the same time kita juga mau tahu teman-teman ada ada motivasi nggak nih untuk cari solusinya juga gitu. Teman-teman programmer di sini nggak tahu pernah denger joke-nya atau enggak, best friend-nya programmer itu siapa sebetulnya? Best friend-nya programmer itu sebenarnya Mbak Google gitu. Itu best friend-nya sebetulnya gitu. Jadi maksud saya di luar dari support yang nanti pasti akan diberikan,
kenyataannya nanti di dunia kerja sebagai programmer adalah ya you will have to find solution sendiri juga gitu. It's just bedanya adalah kalau misalnya pas lagi intern lebih banyak ditemeninnya gitu, lebih banyak digandengnya gitu. Oke, berarti buat teman-teman nih jangan takut nanti kalau memang ada bikin belum beradaptasi atau misalnya masih takut-takut gitu ya, karena pasti dari Sejahtera Group ini asistensinya nggak setengah-setengah gitu, benar-benar akan ditemenin, kemudian dicari solusinya juga kalian akan kesulitannya di mana. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Felix nih, Pak. Mau tanya, untuk ERP, apakah ada lowongan yang dibuka? ERP. Oke. Sebetulnya tidak, karena kita tidak mempunyai produk ERP. Gitu. Actually, saya kurang familiar kalau misalnya di BINUS jurusan ERP itu belajarnya apa. Saya sendiri kurang familiar. Tapi kami sendiri tidak ada produk ERP gitu. Kalau misalnya Felix pelajarin ERP dan Felix mestinya tahu CRM itu bisa komponen dari ERP. Jadi ERP besarnya, CRM salah satu komponennya. Gitu. Just so happens kami fokusnya di CRM itu. Oke. Felix sudah terjawabkah atau mungkin Felix mau open mic, mau nanya langsung ke Mbak Josephnya Felix? Mana nih Felixnya? Malu-malu kayaknya dia, Pak. Oke, sudah katanya. Kemudian, ini dari Theodorus ingin bertanya, Pak, nanti kalau saya udah keterima magang, kantornya yang di mana ya? Terima kasih. Kantornya itu di yang tadi saya di Tanah Abang itu ya, Pak ya? Tanah Abang 5. Jadi di dekat Abdul Mutis atau Cideng. Oke, oh iya, deket tuh dari BINUS berarti ya. Itu tinggal kayak jembatan Sleepy. Iya, betul. Sekali langsung lagi. sampai. Gitu, sekali lagi. Oke, kemudian, oh ini dari Sherlyn, Pak, untuk lowongannya sendiri nanti akan dibuka sampai kapan ya? Gitu. Apakah sampai akhir pendaftaran di bulan Februari? Dari BINUSnya itu emang bukanya sampai Februari ya? Kayaknya kita akan I see. Ya kayaknya kita akan sampai mungkin akhir November kali ya, gitu. At least pendaftarannya lah, gitu. Habis itu selama Desember gitu kita akan mulai melakukan evaluasinya. Oke, berarti untuk Sherlyn dan teman-teman mungkin bisa secepatnya aja kali ya untuk apply. Jadi biar bisa cepat diproses juga dari Sejahtera Groupnya. Oke. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi kah? Atau Ibu Ima mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Ima? Untuk anak-anaknya? Enggak ya, saya cuma mau menambahkan aja yang tadi ditanyakan oleh siapa yang terakhir ya mengenai terbuka sampai kapan lowongannya. Ini saya mau informasikan aja ke teman-teman karena periode magang di Februari itu kalau tidak salah kita akan mulai di tanggal 14 atau 15 Februari. Jadi kemungkinan proses yang di website itu akan di-close di awal Januari. Jadi teman-teman yang mau apply di Sejahtera Group mohon dipercepat dan nanti kan perusahaan juga akan memproses juga untuk CV-CV yang sudah masuk. Nah, tapi saya pesankan ke teman-teman apabila karena prosesnya kita close di Januari, awal Januari, nah itu teman-teman tidak hanya di satu perusahaan ya, fokus di satu perusahaan karena kita kan prosesnya siapa cepat dia dapat nantinya. Nah, mudah-mudahan kalau memang di proses Sejahtera Group cepat prosesnya, bisa jadi kalau memang teman-teman menginginkan, benar-benar menginginkan di sana, dan itu langsung diproses sama Pak Yosef dan tim, dan bisa langsung diketahui hasilnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk lowongannya sendiri sudah juga akan masuk di internship apps ya Pak ya? Oke. Ya, jadi untuk yang Expo kali ini teman-teman tidak harus terfokus di internship
expo-nya untuk apply di Sejahtera Group, tapi nanti akan kita masukkan juga di internship apps. Jadi nggak usah khawatir. Baik, itu aja tambahannya dari saya, Kak Yana. Oke, terima kasih Ibu Rohima. Ini mungkin dari teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Berarti kalau gitu, ini ada Felix mau nanya. Kalau untuk info lebih lanjut bisa tanya kemana nih? Mungkin kontaknya Pak Joseph kali ya. Mungkin Felix mau tanya-tanya terkait Sejahtera mungkin di luar internship ini. Oh ya, sudah dijawab ya Felix. Bisa email ke Pak Joseph langsung kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa close. Kemudian kita foto-foto dulu kali ya Pak ya. Kita foto dulu. Yana, maaf, saya sharing untuk evaluasinya dulu ya. Teman-teman tolong diisi. Sebelumnya ini mohon diisi dulu untuk link evaluasi. Ini juga bisa